Halo, selamat pagi semuanya. Halo, pagi-pagi. Pagi, selamat Pagi pagi, Kak Zakia. Kak Pagi. Zakia. Nih, bapak-bapak udah banyak nih. Ada ibu-ibu juga. Saya taunya bapak-bapak sama ibu-ibu ya, guys. Abis nggak ada fotonya. Oh, yang ada fotonya oke nih. Fajar Prada ini kakaknya apa adenya nih? Udah disiapin belum kopinya? Cemilan. Kita hari ini nongkrong online, belajar bisnis bareng Kak Dodo. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Dodo. Yeay. Mana nih reaction tepuk tangannya? Ada deh yang tepuk tangan tuh. Prakerja, makasih loh Prakerja udah mempertemukan kami. Ada Benita Sulaiman, ada Kevin Christian, Kayak ada kenal Benita Sulaiman. Oke, iya. Ini fansnya Kak Dodo ya yang ada di sini ya? Ini curiga baik. nih. April. April nih mana nih suaranya? Coba cek dulu. April. April Napitupulu. Nggak ada. Ini ini orang apa robot? Mana suaranya? Oke, hari ini tuh kita mau masuk ke materi tentang bagaimana eh, teknik merancang bisnis model kanvas. Masih menjadi generasi model bisnis itu ada beberapa yang mesti kita belajar ya. Kalau berdasarkan buku yang kita jadiin rujukan utama. Pertama itu ya bisnis model kanvasnya. Kedua itu ya polanya. Pola itu ibaratnya baju, potongan model bajunya beda, polanya beda. Begitu pula dalam bisnis. Tapi bisa gak dalam satu bisnis beragam pola? Bisa. Nanti kita review. Nah, teknik merancangnya. Maaf, suaranya kecil, Kak. Ini kecil. Halo, cek 1, 2, 3. Dengar gak? Dengar, dengar. Dengar. Ya. Mana sih? Abe, Abe speakernya dikencengin, Be. Colokin ke itu, Be. Oh, udah dengar. Oke, Be. Makasih loh. Mas Fajar, makasih. Oke. Nah, ada lagi kita kudu belajar teknik merancangnya. Kenapa sih kita harus belajar teknik merancangnya ya? Karena kalau mau bikin mapping aja sih gampang ya, tapi kalau mau berinovasi ada cara-cara yang seru yang bisa kita coba nih. Hari ini saya sama Kak Dodo bakalan duet. Kak Dodo inilah yang ini sekedar informasi ya guys. Dia yang memperkenalkan saya pada prakerja WRG. Makasih loh. Kasih jempol dong. Mantap. Mana nih Menjerumuskan, reaksinya? Wah menjerumuskan. tuh, Kak Dodo lihat gak jempolnya? Saya Menjerumuskan. kasih previewnya yang kelihatan semua loh ini. Jadi saya bisa lihat ada Tia. Oke. Wah, Riki nih ikut terus nih. Riki dari sesi 1 sampai 3 lagi Oh, nyari investor juga nih kayaknya kemarin presentasi Kak Dodo. baik, baik. Yang baru sekarang yang baru join, coba kasih jempol. Yang baru join. 2, 3, 4, 5. Oke. Baru join sesi ketiga ya? Mas Andri udah nonton belum video sesi 1, 2? Tuh kan Mas Andri gitu kan, pengennya diulangin sama kita. Ya udah, di sini yang ikut dari pertama sampai sekarang. Kasih jempol lah. Uh, Alhamdulillah ada 4 ya. Berarti kebagian ngasih tahu dong. Ilmu tuh kan kudu dibagi. Pengen kalau kita sering ceritain ke orang itu bakalan nempel. Nih coba tes Adrian Kevin. Suaranya mana Adrian? Adrian cek cek 1, 2, 3. Ini Adrian Kevin ngasih jempol doang bisanya. Malu ya Adrian. Ya udah tatanya
Siapa yang bisa ceritain 9 blok dalam bisnis model kanvas? Kita mau ngulang khusus buat Mas Andri nih. Mas Andri malu. Mas, nanti di-share kok Mas materinya sama admin. Ya, kita udah siapin. Tuh, tuh ada materinya langsung tuh. Nanti dikasih ya slide-nya. Siapa yang bisa jelasin? Atau enggak kita mau pakai contoh aja kali ya? Kemarin itu sudah ada yang join di Telegram. Eh, Kemarin saya konfirmasi yang mau presentasi Canvas nih di sesi 3 siapa. Ada yang bilang siap. Kalau nggak salah ya, ya semoga saya nggak salah. Namanya Kevin Christian Yordan. Kevin, Belum tuh. udah siap apa belum? Ini kita mau bantuin Mas Andri nih. Kok kata Mas Andri gue lagi? Enggak lah, semuanya yang belum ikut sesi 1-2 kita akan bantu. Kita akan share apa yang kita bisa kasih tahu. Ya, Kebenarannya ada di buku, jadi kalau kita salah nyampe-nyampein dikit-dikit nggak apa-apa. Ya, nanti bukunya dibaca lagi. Oke, Kak C. ayo Kak C. Kak C. baru Kak baru C ini ya, mau belajar bisnis lebih serius katanya sekarang. Soalnya mau nyari duit bener ya. Udah Beneran mau capek, nyari duit maksudnya. udah capek kuliah ya Kak C? udah udah pengen nyari duit aja gitu ya. Nah, Baik. kemarin pas saya tanya di channel Telegram, yang teman-teman nanti bisa join juga, Kaci itu kebetulan yang ketiga yang join. Langsung aja tak challenge kan, mau gak gitu. Iya saya mau. Ada juga kayaknya Mas Andi ya, Mas Andi mana nih? Saya udah tanya juga, dia juga mau. Mas Andi ini dari Aceh loh guys, tapi belum join kayaknya ya. Oke, silakan Kace, kita bantu nih teman-teman, singkat tapi jelas itu 9 blok itu dalam kanvasnya KCD. Boleh di-share? bentar Kak. Aku isinya di iPad gitu, tapi belum keisi semua. Kayak Ya baru udah, mungkin pemahamannya aja kali ya. eh, baru kemarin ngisinya value proposition-nya doang sih sama channelnya. Tapi kalau pemahaman 9 blok tahu gak KC? Udah. Udah. Ya udah, coba ceritain ke teman-teman kita nih di sini. Ada yang baru gabung nih, Rizky Fatria. Uh, Wah, banyak nih yang gabung nih. Janto, Mara, LS ini si apa inisial? Apa nih yang bener namanya? Oke, Kaca udah siap belum? mau 9 mulai blok. ini Kak. Sambil nyontek ya. Enak ya kalau online gitu bisa ada contekan gitu ya. Auto lulus. Doang. Oh iya, iya, iya. Ya boleh. Nggak apa-apa. Nggak usah ragu salah. Bukunya yang paling bener. Ayo, Cek. Silakan, Cek. Kan kemarin dimulainya dari value proposition apa yang Dari mau customer segment. customer segment dulu. Hmm. Customer segment tuh kita mau nargetin siapa dulu, mau nawarin bisnisnya ke siapa. Karena ada beberapa bisnis yang segmented doang. Jadi kayak misalkan Apple gitu, dia kan cuma nargetin yang menengah atas saja Hmm. gitu. Terus kalau misalkan customer relationship itu Value yang kedua. yang dibangun dari uh, customer relationship, bagaimana membangun relasi sama customer. Nah, kalau Hmm. misalkan di Gojek gitu biasanya ada dalam bentuk rating Hmm. gitu. Kayak bisa Oke. dapat feedback juga dari mereka gimana bisnisnya. Terus Oke. channel gimana kita nyampeinnya ke customer lewat apa. Kalau misalkan bisnis makanan bisa lewat GrabFood atau GoFood gitu. Terus kenapa deg-degan banget ya? Nggak apa-apa, santai aja, santai. Value proposition ya. Value proposition tuh apa yang mau dikasih ke customer, apa yang baru, apa yang beda dari bisnis lain, apa Hmm. yang uniknya. Terus dari harga juga di situ dikasih tahu kita nargetinnya harga berapa. Terus key activitiesnya jualannya apa gitu nggak sih Kak? Ya, Kayak apa yang dikerjain? Hmm.
terus mau menawarkan apa aja di aktivitasnya itu. Kayak misalkan mau adanya delivery, drive-thru, sama dine-in. Itu key activities. Nah, terus kalau key resources, kayak yang kita butuhin ada sumber apa aja, kayak misalkan sumber daya manusianya kita butuh, ya pegawainya gitu-gitu. Terus kalau yang key partner, biasanya lebih ke kayak vendor gitu sih, yang kalau tanpa dia kita nggak bisa jalan. Gitu. Nah, terus Kaki ya berarti ya. cost structure itu, cost structure yang kayak modal semua, apa aja yang dibutuhin, apa aja yang mahal, fixed cost, variable. Terus kalau revenue streams yang terakhir, itu gimana ngebalikin uangnya. Gitu. Pemasukannya. Ya, pemasukan. Oke. Ya coba Mas Andri diulang, nggak pakai lihat catatan bisa nggak? Bercanda Mas. Oke. Ya, ini saya juga lihat ya guys ya di bisnis model kanvas yang latihan. Saya nggak tahu udah join belum ya teman kita di sini ya. Nah coba kita lihat. Udah ada slide ketiga. Wah ini luar biasa sih. Namanya Nabila Nareswari. Mana ya? Ada nggak Nabila di sini? Ada, Bu. Tepuk tangan buat Nabila. Saya mau kasih share ya. Saya mau kasih share. Keren loh. Pas dilihat kemarin, gokil sih ini keren banget. Ini masih versi 1 loh guys. Nabila, boleh dibantu nggak? Cerita dong, kita pengen tahu nih versi 01. Versi 01. Ini oke, jadi ini aku baru pertama kali buat sih, jadi mungkin masih kayak ada salah-salahnya gitu, nggak tahu sih. Jadi ini tuh aku desainnya untuk Nareswari Ceramics, jadi itu aku pengen buat sebuah company yang emang jualan keramik kayak gitu, kayak produk-produk keramik. Nah terus pertama mulai di customer segment-nya, itu kan kayak orang yang ingin mendapatkan manfaat dari ide bisnis kita kan. Jadi itu saya di sini sih mikirnya antara pasar yang tersegmentasi atau beragam. Soalnya di sini saya nawarin nggak cuma produk, tapi juga ada jasa. Itu mengajar untuk membuat workshop atau kayak belajar membuat keramik gitu. Untuk yang produknya sendiri, tapi saya mikirnya sih mungkin sedikit terbagi dua. Jadi mungkin orang-orang yang suka emang buat keramik untuk kayak dirinya sendiri, atau misalnya orang-orang yang suka koleksi keramik, orang yang suka emang niche, emang senang sama crafts misalnya, yang untuk kayak dirinya mereka sendiri gitu. Tapi dia juga mungkin orang-orang yang perlu keramik untuk bisnis mereka, misalnya kayak desainer interior, perlu taruh produk di dalam ruangan mereka, atau kayak restoran pengen punya piring yang kayak khusus untuk restoran mereka, nah mereka bisa pesen kayak gitu sih. Jadi antara di situ untuk customer segment-nya. Terus di value proposition-nya atau apa yang ditawarkan ya sama kita, kayak ide bisnis apa, kayak value apa yang kita berikan, itu pertama ada pembaharuan dari hal yang diajarkan juga atau produknya sendiri. Jadi ada satu teknik yang di keramik nggak terlalu sering diulik. Nah itu saya coba untuk kayak majukan gitu, soalnya di Jakarta nggak terlalu banyak gitu, kayak di Indonesia juga nggak terlalu banyak. Jadi ini yang mau ditawarkan seperti itu. Di situ juga values-nya, pertama ada banyak produk yang kayak memang udah bread and butter-nya tuh yang selalu adanya tuh udah ada banyak. Terus juga menerima custom order. Terus di sini saya juga lihat kayak dari pain points kalau misalnya mau ikut workshop tuh kan kadang orang tuh takut kalau misalnya mau kayak ikut classes yang sendiri doang gitu. Jadi saya taruh di sini diskon kalau misalnya workshop bertiga dengan teman-teman misalnya, jadi kayak bisa rame-rame gitu. Biar rame ya. Membantu untuk kayak lebih pedean gitu. Terus juga mungkin bisa aja kadang tuh studio terlalu jauh dengan rumah mereka gitu. Kayak misalnya rumah di Cinere terus kayak studio di Karawaci itu kan jauh banget gitu, kayak gimana datangnya. Mungkin bisa menawarkan workshop di rumah atau buat kayak kayak case online gitu, misalnya kelas online, something like that, itu mungkin idenya gitu. Terus kalau misalnya buat di channels, karena ini customer segment saya kan orang-orang yang memang harusnya udah ada sedikit interest atau tahu sedikit mengenai keramik kan, makanya saya mikirnya perlu ada kayak platform yang memberitahukan kayak keramik yang dibuat tuh seperti apa aja atau portfolio. Makanya saya taruh di sini
di website itu ada portfolio, online shop, dan blognya. Ada juga Pinterest, karena kan kalau misalnya cari ide kreatif biasanya di Pinterest kan, jadi itu penting. Terus ada Instagram juga, dan mungkin bisa ditaruh di sosial media lainnya, dan offline bazaar. Soalnya channels kan gimana cara orang tahu, dan kayak gimana cara kita dapat, apa ya, memberikan kayak brand image kita, terus kayak gimana mereka tahu mengenai brand kita, kayak gitu sih. Kalau yang customer relationships-nya, ini sih idenya mungkin kayak gimana ya, Pak, biar mereka, orang-orang yang udah kita ambil, atau orang kita buat tertarik dari channels-nya itu, supaya stay sama kita, mungkin buat membership ke studionya, jadi kayak ada apa sih, yang kayak membership points, atau ada misalnya diskon kalau udah berapa kali, something like that, jadi mereka kayak pengen balik terus. Terus juga kayak ada, apa sih, itu kayak aktif balas interaksi tiap kali, jadi buat sebuah hubungan yang baik gitu dengan customers-nya. Customers relationship-nya tapi itu. Jadi kayak terus misalnya kayak policy, kalau misalnya produknya pecah dan perjalanan langsung diganti, fix gitu. Kontak langsung dengan, ada sama kontak langsung dengan yang kayak benar-benar megang ini semua gitu. Jadi sama pembuatnya kontak langsung. Jadi semua ide tuh bisa tersalurkan dengan baik. Seperti itu sih. Jadi mereka mungkin merasa secure ide mereka dan kayak mereka. Terus untuk yang lanjutnya tuh revenue stream. Revenue stream-nya ini singkat aja mungkin penjualan sih ya, penjualan bread and butter online, yang kayak produk yang selalu ada online dan offline. Terus juga penjualan custom order-nya tentunya. Terus misalnya juga dari YouTube ada iklan atau views dari sana, sama tentunya penghasilan workshop, kayak gitu. Di key resources-nya, yang penting banget, tentunya tunggu, soalnya kalau nggak ada tunggu itu udah nggak mungkin terjadi kayak semuanya. Buat ngebakar keramiknya, terus tentunya ada studionya, dan website dan internet yang aktif, soalnya ini semua kan kayak banyak banget di branding dan relasi secara, ini kan lebih online mungkin sih ya, mainly gitu, jadi harus ada internet dan website yang aktif terus. Di key activity-nya, jadi dan di key activity-nya selain produksi dan workshop, juga membuat konten sosial media, soalnya itu kembali lagi di kayak customer relations, di channels, itu semuanya berhubungan gitu. Untuk key partners-nya tentunya ada yang kayak untuk pengiriman, ada juga supplier buat tanah liat dan bantah, terus mungkin bisa ada kerjasama dengan local brands atau artis lainnya, juga dengan penyelenggara bazar, dan ada misalnya bisa juga consignment stores yang untuk ngebantu offline-nya juga yang selalu ada, kan kalau bazar nggak selalu ada gitu ya, kalau consignment store kan pasti terus gitu. Terus kalau yang cost structure sih mungkin cukup basic, tapi di note kalau misalnya ini lebih didorong di nilai, jadi gak cuman kayak uang masuk, uang keluar, mungkin kayak tetap ada experience yang baik gitu dalam bekerja sama gitu, atau kayak datang ke company ini, ceritanya ke brand ini. Itu sih mau kira-kira. Udah lama ya. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Guys, mana lah, ayolah, reaction. Nabila luar biasa, makasih loh Nabila. Nih, tak tanya sekali lagi, yang baru join hari ini, jempol. Mana nih yang baru join hari ini? Berarti ini yang lain-lain tuh udah ikut dari sebelumnya ya? Tambah nempel nih ilmunya. Mudah-mudahan udah terampil kayak Nabila ya. Tadi saya ngeliat Nabila ya udah paham bikin versi kayaknya itu 01 guys. Di rumah udah 10 dibikin sama Nabila. Gak dikasih lihat aja ke sini ya kan? Tek gitu. Kalau dievaluasi tadi gimana menurut Kak Dodo? Ini kayaknya digital banget ya Kak Dodo ya? Iya, sangat menarik sih. Sepertinya bisa ditambahin digital lagi nih di situ. Oke. Nabila boleh share lagi aku yang share. Oh, sorry, Zaki. Ada di ini latihan soalnya. Nah, boleh. Nih, lihat nih. Kak Dodo kelihatan nggak? Kelihatan, sorry. Oke, karena background gue adalah dosen ya, pendidik, jadi ada workshop ini jadi menarik banget buat aku ya, gitu. Jadi ngebayangin sebenarnya banyak organisasi lain yang butuh workshop seperti ini. Oke, misalkan
sekolah misalkan, itu ada SD mana gitu mengadakan workshop untuk anak-anak muridnya keramik gitu. Soalnya keramik itu salah satu pekerjaan, bikin keramik ya, salah satu pekerjaan yang paling susah menurut gue ya. Oke. Tingkat kegagalannya tinggi, warnanya berubah dan segala macam itu cukup sulit. Jadi tapi kalau buat anak-anak kecil itu sebuah prakarya yang menyenangkan ya. Kayak Karena main mereka ya Kak Dodo ya? kayak mainan dan mereka akan belajar motorik halusnya mereka ya, motorik halus yang mereka apa namanya mereka latih gitu. Jadi menarik banget buat anak-anak kecil sih. Ya mungkin tidak perlu yang mewah gimana. Itu contohnya, mungkin bisa ke arah ke customer segmentnya bisa ditambah ke institusi-institusi seperti itu. Oke, Pak. Customer segmentnya juga bisa ditambah lagi yang digital ya. Soalnya gini, dengan membaiknya ekonomi masyarakat, workshop-workshop seperti ini jadi menarik buat mereka ya. Saya punya teman yang akhirnya resign dari pekerjaannya untuk membuat workshop seperti ini gitu, dengan macam-macam workshop gitu. Kazaknya boleh gantian share screen-nya. Di stop ya? Ya. Oke. Bisa ini teman saya ya, dia bikin weekend workshop gitu. Sorry. Di weekend workshop ini misalkan dia setiap weekend ada workshop dan workshopnya apa ya terus ditawarkan macam-macam gitu. Jadi bisa juga masuk ke dalam tanda kutip ya marketplace workshop seperti ini gitu. Jadi workshop itu ada marketplace-nya juga gitu. Salah satunya seperti ini. Ini weekend workshop ini setiap weekend ada ditawarkan macam-macam gitu, dari bikin merajut, memasak atau apapun juga gitu itu ditawarkan. Atau ada yang semacam ini mau belajar apa.com itu juga marketplace untuk workshop gitu. Workshop yang sekali ini juga bisa dimasukin ke sini untuk menawarkan ke masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi mungkin dengan masuk ke sini tidak perlu bikin website misalkan, cukup. Ya gue masuk situ biar dibayar. Kalau di sini nggak dibayar ya, demi memajukan ilmu masyarakat Indonesia. Demi Mas Andri Setio. Oke, baik. Nah, Ya, lanjut. Jadi ada marketplace buat workshop ini yang mungkin belum digali tadi ya, mendigitalkan. Jadi sebenarnya peluang untuk bisnis workshop ini banyak dan udah banyak di luar sana. Dan ada marketplace-nya sendiri gitu. Itu yang memudahkan Mbak Nabila nanti untuk memasarkan produknya tanpa harus lelah ke sana ke sini misalkan gitu. Itu sih yang mungkin bisa jadi either partner maupun konsumen gitu. Iya. Tambahannya itu aja sih. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kak Dodo. Kusudarsono ya namanya guys. Google aja abis itu. Jangan. Foto poster yang ini lebih cakep. Jadi guys, kalau dari When Millennials Take Over gitu, yang saya baca ada 4 budaya yang harus kita tanamkan. Ya, kalau menurut saya sih ini menarik ya kalau kita mau terapin gitu. Berpikir digital, ya kan? Itu bisa dilihat tuh di video yang tips, kemudian transparan. Yang tadi Kak Dodo itu berpikir digital tuh, menarik tuh bagaimana menjangkau pasar lebih luas gitu ya. Kalau saya ngeliat sekilas punyanya Nabila, gitu banyak nih pasarnya. Nabila sendiri yang ngerjain apa rame-rame? Kan diladenin juga di customer relation. Ini orang lagi bikin keramik, nelponin aja lagi gitu kan. Apa gimana Nabila? Iya sih Bu, yang buat juga kayak baru saya sendiri aja kalau sekarang. Tiba-tiba ya, nih guys, kalau bisnis kita itu misalnya, yang packaging udah kurang orang, gudang udah penuh, itu sebetulnya pasar kita tuh udah sangat tepat. Berarti kita sudah harus memikirkan dari
sekarang nih sebetulnya kalau banyak yang kita tawarkan, sumber daya kita cukup nggak ke arah situ gitu loh. Menariknya kalau kita belajar kanvas, kita bisa tes dulu, wah peminatnya banyak, kayaknya Nabila akan fokus ke satu atau dua yang bisa jadi unbundling nanti polanya. Nah, kita mau masuk ke pola. Minggu lalu itu pola. Kalau kita bicara model, kayak baju saya nih, sekarang kerahnya Shanghai gitu ya. Terus, ya ini yang kelihatan pakai baju cuman Kak Dodo sama Mas Andri nih. Mas Andri luar biasa nih, salut. Yang lain mah kayak dengerin podcast gitu amat sih. Sindu Samiaji, Rizky Fitria, Andriansyah, di mana? Nggak ada fotonya, hanya nama. Oh, nih ada Mas Hari Novianto nih. Ah, mana? Narasumber kita besok nih, Harnov. Mana Mas Hari? Halo, Mas Hari. Wah, Yeay, minggu besok depan saya duet sama Mas Hari. Ini praktisi, guys. besok. Kak Dodo juga praktisi. Cuman sekarang sibuk menebarkan pengalamannya di kampus. Saya tarik ke sini, ikut bantuin. Gitu. Oke, kita balik ke pola. Kalau kita bicara pola, kita bicara model, di dalamnya kita bisa taruh pola nggak gitu ya? Ya emang, kalau kita mau model bajunya begini ya polanya beda dong sama yang begini. Bisa nggak dalam satu model polanya banyak? Bisa. Nah, polanya kemarin yang populer tuh ada 5. Partisipasi ini bagus ya guys. Maksud saya juga kepengen teman-teman bisa gak ngasih pencerahan ke yang baru join, bisa pemahamannya aja, bisa dengan contoh. 5 pola populer. Sok, siapa nih? Atau saya gini deh, saya sebutin deskripsinya, ada yang nebak itu pola apa. Oke? Langsung di-unmute ya. Unmute. Terus ngomong. Mempertemukan segmen A dan B. Ini robot semua apa ya? Betul. Kace tahu nih tapi diem. Deg-degan ya, Cek? Mas Widi Tomo, ini lagi menikmati saya tampil di sini atau Mas Widi mau kasih tahu? Mas Widi taunya apa nih? Mempertemukan A dan B. Galau Mas Mojo. Ini ya, gimana interaktif. Guys, generasi diam itu ada setelah zaman perang, guys. tak unmute ya, semuanya ya. Wah, tiba-tiba ada yang lagi bawa motor, coba kemarin lagi nyetir ikut kelas. Ngeri banget kan? Coba mempertemukan A dan B. Bisa juga mempertemukan A, B, C, D. Zoom, enggak? Zoom ya. Pada prakteknya betul Kak Dodo. Coba di sini siapa ya? Saya colek nih. Wah, deg-degan pasti ya? Enggak deh, enggak dicolek deh. Ikhlas aja deh, ikhlas. Ya udah. Mempertemukan A dan B. Aduh, gua nggak download lagi materinya kemarin gitu kan jawabannya. Jadi pola itu ada 5. Multi-sided platform, aplikasi, mempertemukan, wadah. Nah, contohnya deh, siapa yang bisa ngasih contoh? Gitu nih, Mbak Nadia, bantulah Mbak. Mbak Nadia monitor nih kan. Besok gua nih gitu. Mbak Nadia, ini kita ini berjodoh loh. Jadi si multi-site ini bisa jadi pada prakteknya adalah prakerja, ya. Kita dijodohkan, kita ketemu nih di ruangan ini. Tuh, ada yang jawab. Nggak mau ngejawab pakai suara, pakai teks. Ya, emang era digital kayak gitu ya Kak Dodo ya. Iya. Bisa dengan cara lain gitu ya. Iya, milenial kalau bisa WhatsApp ya, atau lain nggak pengen ngomong sih emang. Nggak perlu selfie mereka. Mas Zaki, ini maksudnya model C2C ya? Mempertemukan A dan B. Bisa. Mas Ali gimana Mas Ali? Ya baru mulai join sekarang, Mbak. Selamat bergabung loh. Saya udah nunggu dari sesi 1. Akhirnya Mas gabung juga. Makasih. Jangan lupa ditonton videonya. Siap, Mbak. Biar kaya karena ilmu ya. Kalau duit mah pasti ngikut. Oke.
Jadi multisisi, mempertemukan A dan B, ya. Bisa jadi wujudnya adalah aplikasi. Nanti Kak Dodo tuh bisa bantu jelasin platform, ya, karena dosen digital bisnis. Mall, mempertemukan pedagang dengan pembeli. Apalagi? Prakerja, mempertemukan saya, Kak Dodo, Mbak Nadia, Mas Mas Hari, ya, dengan teman-teman semua. Tuh. Ini digital juga kerjanya, wilayahnya Kak Dodo nih. Apalagi broker lah ya, mempertemukan A dan B. Nah, itu satu pola populer tuh. Oke. Yang kedua, yang populer itu adalah bisa long tail. Long tail. Long tail itu dia menjual produk spesifik dalam jumlah yang kecil, harga bisa jadi mahal. Ya kalau di tempat lain, wah barangnya udah rata-rata gitu ya, harganya juga ya mungkin murah. Cuman kan customer tuh manusia ya guys. Mereka tuh kadang nggak mau sama gitu loh. Mereka mencari yang berbeda. Nah, kita coba jual produk yang spesifik, targetnya spesifik. Biasanya harganya jadi mahal. Cuman benar-benar bisa mendeteksi yang butuh yang spesifik ini siapa, ya. Terus ada lagi open, terbuka. Siapa aja bisa kontribusi. Ada outside in, ada inside out. Boleh diakses nanti materinya ya. Kemudian ada lagi, nih saya sebutin deskripsinya. Ya, saya kasih contoh deh. Pisau cukur. Dapat pisaunya sama batangnya. Habis itu udah tumpul pisaunya, kita beli mahal banget. Beli pisau gratis batang. Ini bapak yang suka cukuran nih, kalau nggak pasti berjambang dong ikut kelas saya kan. Belinya yang pisaunya 3 apa 1, Pak? Coba colek nih Pak Widi Tomo. Pak Widi Tomo itu apa tuh Pak polanya? Kalau cukuran sih tadi beli 3 pasti. Cukuran beli 3, makasih Pak informasinya luar biasa. Jadi itu gratis dulu nambah bayar. Ya kan? Gimana? Gratis dulu. Gratis nih, beli 1 pisau dapat batangnya, ya kan? Gratis batang. Ketergantungan teaser, oke. Itu pola yang premium. Gratis nambah bayar. Ada lagi, kalau yang versi digital nanti Kak Dodo. Kak Dodo ngasih contohnya ya. Tapi bisa nggak? Mas Widi udah berbisnis ulung lah saat ini. Ini lagi ngetes kita aja ya, Do ya, Pak Widi ya. Pak Widi dari mana nih Pak Widi? Pelanggannya Mas Widi. Oke. Tadi udah berapa ya multisisi, long tail, open, premium. Satu lagi apa ya? Ada yang bisa ngasih tahu? Sandi. Ayo apa Sandi? Satu lagi. Deki? Satu lagi ayo apa? Diam aja. Unbundling. Dalam satu atap bisa jadi ada 3 bisnis di dalamnya. Fokus ke customer bisa jadi. Laptopnya lagi dipakai sama bapaknya. Oh iya, selamat datang bapaknya bapaknya Sandi. Ya, berarti bapaknya namanya Surya Dinata ya. Pak Surya selamat datang. Oke. Jadi unbundling, satu nama usaha ya, sebuah usaha tapi di dalamnya ada 3 jenis gitu ya. Bisa satu ngeladenin customer aja, satu fokus ke infrastrukturnya aja, satu fokus ke inovasi. Kalau sederhananya, minggu lalu saya ngasih contoh sederhananya kayak warteg gitu ya. Dia punya usaha warteg, dia ngelayanin orang, dia jual macam-macam tuh lauknya ya. Karena dengan cara begitu dia dapat untung. Tapi ada juga dia di belakang rumahnya gede banget, dia punya pabrik garam. Ya. Terus garamnya dibeli sama orang gitu ya. Dia juga pakai garamnya gitu kan. Infrastrukturnya di situ. Simple. Terus dia juga punya usaha di dalam sebuah nama itu. Dia bikin satu produk inovasi. Makanan paling unik, paling enak yang kira-kira orang bakalan beli gitu ya. Kayak ikan goreng. Iya, kayak case-nya apa?
yang viral-viral Pak makanannya. Nah itu dia awalnya yang saya tahu dan saya juga ketemu ya, es kepal Milo itu lama dia sampai ke situ prosesnya gitu ya, berinovasi ya. Itu salah satu contoh yang sederhana aja yang dekat sama kita. Nah itu 5 pola populer. Nah di materi yang dikasih tuh yang mesti di Telegram sih, biar biar ini ya, biar kita tuh nggak ngulang lagi dari awal, jadi history chatnya ada di Telegram itu nanti ada materi yang bisa teman-teman download. Nah di situ ada tuh pola-pola lain. Kalau ada yang pernah saya baca juga bukunya ada 100 lebih pola. Nah ini yang versi 55 yang juga dekat dengan kita sebetulnya. Wah, kalau diterapin di Canvas tuh gimana caranya gitu ya. Kalau misalnya e-payment berarti polanya adanya di revenue stream, di duit masuk. Oke. Mau pola apa lagi? Oh, lelang. Atau mau polanya cashback. Berkaitan nggak si cashback dengan revenue stream yang ada di cashback yang ada di revenue stream berkaitan nggak dengan si customer relation? Berkaitan. Polanya bekerja tuh di 2 blok gitu ya. Diterapin tadi. Nah, kemarin saya juga rekomendasiin buku, slide-nya bisa dilihat sama teman-teman. Detail review, detail isinya ya baca bukunya, tapi review singkatnya sudah ada dan saya pikir itu juga udah cukup karena sebenarnya kita selama ini customer kita ngalamin kan, ya kan, oh ini tuh pola gitu ya, jadi kayak penunjuk arah di mana kita nggak akan tersesat sebetulnya. Oh situasi pasar begini kita gini, oh saingan kita pakai cara itu kita pakai pola ini gitu, itu pola. Kak Dodo, silakan Kak Dodo, versi digital bisnis nih. Gambarannya apa kira-kira yang contoh yang teman-teman tuh kayak, iya ya, gitu ya. Sebenarnya sih kalau di Indonesia digital business lebih ke Me Too ya. Me Too adalah mereka melihat apa yang terjadi di luar, di Amerika, kemudian meng-copy paste-nya di iklim Indonesia ya. Jadi masih lebih ke arah ke sana gitu. Apakah ada yang benar-benar pure dari Indonesia? Saya rasa sih enggak ya, karena modelnya sudah ada sebenarnya di luar sana, kemudian diadaptasi di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau mau melakukan hal sama ya mesti rajin-rajin ke riset ke luar sana ya. Apa sih yang bisa di copy paste di Indonesia gitu. Apa sih yang bisa dengan lebih mudah di Indonesia gitu. Tentu saja apa ya, bisnis digital itu harus tergantung sama audiensnya ya, Bapak Ibu. Maksudnya digital saat ini di Indonesia masih di kota-kota besar ya, karena 4G baru di sana, 3G dan segala macam, sedangkan yang di kecil-kecil itu kurang bisa berjalan gitu. Jadi kita juga harus lihat pangsa pasarnya yang mana. Siapa sih orang yang pakai internet? Siapa sih orang yang punya smartphone dan segala macam. Yang sebenarnya jumlahnya sudah luar biasa ya, jumlah di Indonesia cukup luar biasa gitu, karena hitungannya sudah puluhan juta gitu. Bapak Ibu bisa cek nanti di ABJI ya, ABJI ya, Zak ya. Iya, Asosiasi Penyelenggara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Itu setiap tahun mereka survei, kemudian dipublish di ABJI itu. Nah, di situ bisa kelihatan tuh siapa sih pengguna internet di Indonesia itu siapa. Gitu. Cara mereka menggunakannya seperti apa. Melalui apa mereka menggunakan internet itu bisa terlihat di sana. Gitu. Jadi apa namanya, target marketnya bisa dilihat atau dibaca dari sana. Kemudian kita juga bisa pakai ya sesimpel Google Trends ya. Kalau Anda ketik trends.google.com bisa kelihatan tuh trends keyword apa yang sedang tren saat ini gitu. Apa sih yang sedang didiskusikan di internet. Itu juga bisa jadi basis Anda untuk melihat
tren kedepannya seperti apa yang lagi rame, bisa ikutan atau enggak, itu juga bisa dimanfaatkan Google Trends seperti itu. Jadi kita bisa ngecek keywords-nya untuk jualan misalnya. Oke, misalkan tadi Nabila jualan keramik, ya, kalau orang searching di internet itu pakai keyword apa sih gitu. Kemudian ya, selanjutnya bisa jadi dilanjutkan menjadi SEO ya, search engine optimizer atau segala macam. Walaupun itu ya, agak lebih advance. Tapi sesimpel bahwa nama websitenya atau kata-kata hashtagnya itu hashtag yang sering di Google yang menyangkut dengan keramik misalkan. Itu jadi situs Anda itu lebih searchable ya, seperti itu. Iya. Ya, Jadi itu ya Kak Dodo ya. Kita dipertemukan oleh kata kunci ya. Ya, hashtag dan keyword. Iya. Akhirnya ada followernya sendiri kan, akhirnya si hashtag itu kan. Iya. Nah, kata Kak Dodo tadi me too gitu ya, guys. Indonesia tuh kaya ya. Kalau pandemi global ini semua yang ngerasain ya, semua orang ngerasain, semua orang lagi ngerasain sakit. Sebenarnya siapa sih yang paling siap untuk bangkit setelah ini? Kita. Oh enggak, kenapa? Kita itu punya 700 lebih suku. 1000 lebih bahasa. Bahkan beda tanah, beda rasa kopi. Negara maju biasa produksi massal, guys. Mau ngumpul lagi? Mending kita di rumah. Masakan yang enak kita promosiin. Karena apa? Rumah sini sama rumah sebelah aja beda rasa. Ya. Jadi kita sebenarnya nih kalau sekedar nonton aja ya sayang, serius. Materinya itu di-share biar punya keterampilan. Gak cuma sekedar tahu. Tapi kalau udah dipraktekin terampil, dan jangan percaya yang pertama itu pasti salah. Karena kita tuh wah gitu ya, tes langsung. Kemarin tuh ada ibu kita nih, Bu Eka kita nih join lagi gak sih hari ini? Saya kangen loh Bu sama Ibu. Ibu pakai Zoom-nya anaknya ya sekarang ya. Kok nggak ada namanya? Ya. Jadi teman-teman, saya sarankan habis nonton gitu ya udahlah dicoba, dibawa main aja, dibawa seru. Ini kita sebentar lagi mau masuk ke materi desain, teknik merancangnya gitu ya. Karena kalau bikin-bikin aja itu cuma mapping biasa aja gitu loh. Jadi kalau udah hafal 9 blok, customer segment, value, customer segment, penerima manfaat, value, manfaatnya apa, channel, biar nyampe ini ke sini caranya gimana, oke? Kemudian bagaimana merawatnya, love, tanda cinta. Ngedapetinnya susah, ngerawatnya itu PR. Ya, habis itu revenue stream. Oh, duit masuk dari mana aja nih? Itu ide tuh. Kalau udah punya idenya, Bapak, Pak Fajar Prada, Kimiko, namanya lucu. Pak Yuwono join lagi. Makasih ya Pak. Saya ingat ada Sonya Anggra ini. Saya kayak kenal nama ini, cuma nggak tahu orangnya bener apa enggak. Yang saya tahu. Ya, di sebelah kiri kalau kita lihat kanvasnya, itu semuanya ki. Nggak ada kunci. Bisa dibuka nggak pintunya? Nah, dipimpin Pak. Yang tadi di kanan ini idenya, di kiri ini cara mimpinnya. Oke, gue mau nawarin ini, berarti gue butuh apa aja? Butuh orangnya, butuh duitnya, butuh barang-barangnya, apa aja yang gue butuhin. Itu key resource. Udah punya semua, lanjut. Aktivitasnya kita kerjain. Ya. Terus, udah jadi nih produk atau layanannya gitu ya. Wah, kita butuh si ini. Kita butuh ini, karena apa? Ada beberapa aktivitas, ada beberapa resource yang kita kurang kalau kita nggak kerja sama dia. Key partner. Oke, semua 9 blok itu, 8-nya, itu pasti ada duit-duitannya. Dihitung. Yang penting-penting, yang kalau kita nggak hitung, nggak jalan bisnis kita. Coba dihitung. Pakai kata kunci. Tuh, kata-kata dulu tadi. Kata kunci. Ya. Nah, 9 blok kita pusing. Sebenarnya nggak 9 blok sih sebetulnya. Satu ini kita pikirin dengan 8 blok gitu ya. Gitu. Oke. Sekarang masuk ke materi desain. Cuman ini udah banyak nih, udah 52. Waduh, alhamdulillah nih rame ya. Besok sesi terakhir jangan lupa ikutan lagi karena kita bicara strategi sama bareng-bareng sama Kak Hari.
Kak Hari mana nih suaranya? Kak Hari. Gue dipanggil-panggil kata Kak Hari. Ada di sini, ada di sini. Wah. By the way, yang ikut ini rata-rata udah ikut training sebelumnya ya? Enggak juga Mas, tapi kita lagi dorong nih teman-teman masuk ke Telegram gitu ya. Nanti di sana ada bahan-bahan yang dibutuhin ya. Linknya nanti dikasih tuh sama admin, akan di-share lagi. Bisa baca-baca dulu sebelum ikut gitu ya? Betul Mas. Jadi Mas Hari bisa share juga materinya dulu, boleh. Cuman banyak yang baru gabung-gabung juga sih hari ini teman-teman. Nah gini guys, saya kepengen dari tadi banyak diem. Saya nggak tahu kita nih beneran zaman perang kali ya, berperang melawan corona. Semuanya diem aja. Ya udah, nggak kenal maka nggak sayang. Ini saya coba praktekin kemarin di sesi 1 ya. Cuman sekarang saya coba lagi. Nah teman-teman, nanti ke browser sebentar. Ya, biar kenal nih ya. Ke browser, ada 2 slide. Jadi kalau masih 1 slide, tahan dulu sambil dengerin. Kan kayak radio nih, ya nggak? Dari tadi kayak radio juga kan. Sekarang lihat apa si browsernya dulu. Ketik menti.com ke browser ya. menti.com itu saya kasih di chat tuh. www.menti.com. Oke. Kalau sudah, ini saya share screen ya. Bisa bolak-balik sebentar gitu ya. Nih. Nih, coba ketik menti.com, masukkan kode 362536. Ayo semuanya ke browser. Nanti kalau udah 1 slide jangan keluar dulu. Ada 2 kita slide-nya. Saya pengen kenal. Tenang, ini anonim, nggak ketahuan. Kan malu, aku sukanya ini gitu ya. Emang passion apaan sih? Passion itu gairah guys. Sesuatu yang padahal udah nyusahin, tapi tetap aja kita seneng ngerjain. Kayak rasa cinta. Gue sebel sama dia, gue kesel sama dia, gue masih cinta aja sama dia, gue jalan aja sama dia gitu kan. Itu passion, gairah. Nah bayangkan passion kita terkait pekerjaan. Pekerjaan yang selama ini kita lakukan, dan kita bertahan di situ, seneng-seneng aja gitu loh. Coba passionnya apa? Teman-teman bisa ngisi lebih dari 1 kali. Jadi kalau passionnya ada 1, masukin 1 kata, atau mungkin passionnya dalam 2 kata, masukin yang 2 lagi, submit lagi. Yuk. Ke browser sebentar, menti.com, gunakan kode 362536. Wih, kita lihat ya. Senengnya kalau ngeliat kayak gini tuh seneng banget, guys. Keren. Wow. Nah, ini nih. Crowd nih kayak gini nih, seru. Ini milenial semua nih kayaknya. Penampakannya doang, wajahnya tua-tua. Tapi jiwanya milenial. Mas Andri tawa aja, Mas Andri. Oke, membuat sesuatu yang baik. Sama dong. EO. Kreatif program. Oke, event management. Nonton video masak. Passionnya itu. Biar ini ya, biar kenyang ya. Makanannya kurang, nonton video masak aja gitu ya. Wah, menulis banyak. Menulis banyak. Hebat ya. Ini Benita Sulaiman ini fansnya Kak Dodo ya? Kenapa? Cek sound, Benita. Halo Kak. Muridku juga berarti. Maksudnya kesini tuh takut dapat nilai jelek apa gimana? Mantan murid ya, mantan murid. Bikin film, MC. Ya ampun, passionnya duit, Pak. Duit itu buat dipakai beli sesuatu gitu loh, Pak. Bapak bendahara kali passionnya, Pak. Jadi bendahara. Tadi katanya anonim. Oh iya. Iya sih ya. Jadi nggak ketahuan ya. Pak, Bu. Passionnya masuk duit. Jadi bendahara kali maksudnya.
Oke, udah 37. Ya 45 lah, 45. 40 deh, 40. Kita next slide nih. Jangan keluar dulu ya, guys. Kita butuh slide satu lagi. Gokil. Nonton video masak nasi tuh. Geser-geser terus jualan. Bikin acara. Merangkai bunga. Kuliner. Desain. Ini banyak benar-benar dari industri kreatif ya. Musik, menulis, desain. Oke, saya next slide ya, guys. Nah, ini ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Manakah yang paling diminati untuk dijadikan bisnis? Ya, ada aplikasi. Tadi nggak keluar dulu kan dari browsernya. Coba dilihat sekali lagi tuh, ada pilihan. Boleh pilih lebih dari satu nggak? Boleh. Kan minat. Pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio, ada lainnya. Jangan-jangan saya mau ikut kelas gini karena saya mau buka usaha tambang gitu ya. Boleh Pak, diisi aja Pak yang lainnya. Lagi, ayo, lagi. Kita tadi ada yang ngisi 41 tuh, saya masih ingat. Keren ya, kuliner. Ini hobi nonton YouTube makanan banyak ya. Jadi passionnya kuliner gitu. Tapi itu emang bikin ini sih, bikin relax nonton video makanan. Oh, ada aplikasi. Nomor 1 masih kuliner. Oke. Kita kaya Pak, kita kaya rasa Pak. Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mulu, kita muda-muda. Kakak-kakak. Ya. Usia produktif di Indonesia itu 180 jutaan orang, banyak ya. Kita bangun bareng-bareng. Kalau udah tahu cara kayak gini, libatin teman-temannya ya guys. Saudara, coba. Lagi baru 25. Ayo lagi. Mikir ya, gue ini apalah minat gue gitu ya. Coba dipilih dulu. Kriya kok 1. Kriya itu sebuah produk yang hanya bisa diproduksi terbatas. Dia nggak seperti desain yang bisa diproduksi massal. Jadi kalau memang kita punya skill, kan kriya macam-macam. Ada kriya kayu, ada kriya bambu, kriya rotan, kriya keramik. Tuh, tadi keramik masuk kategorinya kriya. Ya. Dan yang mendatangkan pajak besar dari ekonomi kreatif buat negara itu ada 3 subsektor ya. Kuliner, fashion, kriya. Wah, itu udah dari dulu nyumbang banyak. Tapi alhamdulillah nih keisi semua nih. Lagi dong baru 27 kan gitu kan, cuma mau ngasih tahu passionnya doang. Pengen tahu lah. Lagi, ayo lagi dong. Jam berapa nih sekarang? Coba kita lihat. Oh iya. Udah mau jam 11 nih, kita mau masuk ke materi desain ya. Kayaknya udah cukup nih Kak Dodo. Ini nih mapping room ini nih, teman-teman kita nih Kak Dodo. Aplikasi pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain produk, fashion, film nih 9% nih sama. Dari 27 orang ya. Padahal di sini yang hadir tuh rame banget. Mungkin bingung kali ya caranya ya. Colek dulu Pak anaknya. Dek, ini caranya gimana? Atau kuliner paling banyak ya kuliner ya? Kuliner paling banyak, Kak Dodo. Ya, padahal tingkat kematian kuliner paling tinggi. Tapi orang makan tiap hari, Kak Dodo. Jadi masih hunting lah. Okay. Jangankan makanannya, videonya aja ditonton. Jadi dia bisnis kuliner, tapi dia nggak bikin makanan, Kak Dodo. Dia bikin video kuliner. Video tentang makanan. Ya, karena dari views dapat duit. Mungkin betul, ya. Setuju. Oke. Udah 27. Oke, saya stop share ya. Kita biar masuk ke materi selanjutnya. Ya. Oke, coba saya mau share dulu. Nah, ini ada 6 teknik ya. 6 teknik dalam
desain model bisnis. Oke. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Gaya-gayaan, kata Kak Dodo, lu ngapain pakai Prezi? Kan biar gaya, Kak Dodo. Pengen bikin seneng teman-teman nih di sini, gitu ya. Besok gue kasih materinya pakai apa ya slide-nya gitu kan. Biar muter-muter gimana gitu ya. Iya, kayak, kan kita pakai Zoom, jadi kita pakai efek Zoom gitu ya. Siap, Kak, penting banget gitu kan. Penting dong. Penting. Oh, penting ya? Waduh, Pak Widi mantap suaranya masuk ke sini, Pak. Jadi kalau sesi satu slide aja. Teksnya mana kecil gitu kan. Ini apa sih? Orang ngajarin apa sih ini, Pak? Bu, kakak-kakak. Sesi 3 aman ya. Oke, saya mau ke sini sekarang. Tuh, tadi kan ada 6 ya katanya. Pertama itu adalah membangun model bisnis berdasarkan wawasan pelanggan. Ini sudah sempat nih singgung-singgung ya. Kayaknya teman-teman udah tahu lah bakalan kayak gini. Wawasan pelanggan itu buat apa sih? Biar kita bisa menemukan peluang. Ya. Untuk apa? Untuk evaluasi model bisnis kita. Jadi kalau kita udah bikin versi 1, ya kita coba cek ke pelanggan kita ya. Ada nggak peluang kita di sana? Oke, kita evaluasi. Pastiin dulu tuh versi 1 udah difoto biar proses kreatifnya kelihatan. Karena apa, saat kita cabut post-it-nya, kita pasang yang baru, itu udah versi baru. Tanggalnya jangan lupa, tadi Nabila lupa kasih tanggal. Padahal itu artefak sejarah loh. Kalau di masa depan bisnis Nabila ini populer, itu dicari-cari sama yang riset bisnis keramik. Kemudian wawasan pelanggan itu dipakai buat apa lagi ya? Buat ini ya, inovasi. Karena apa? Inovasi yang sukses itu membutuhkan pemahaman yang mendalam. Oke. Terus mengembangkan pemahaman yang baik menjadi dasar dalam merancang model bisnis. Simple. Pokoknya tadi saya udah ingetin banget, pusing-pusing kita ini belajar ya, terampil memulai bisnis gitu ya, sampai kudu inget, iya dibawa ngobrol Pak, sampai nggak berasa belajar gitu ya. Kenapa? Dari 9 itu, 8 kita pusing, 1 Pak yang datangin duit. Jadi benar gitu, wah gue memilih jadi usaha karena gue nggak mau kerja sama orang disuruh-suruh gitu ya bos gitu kan, gue mau mimpin diri sendiri gitu. Ya habis itu ya siapa yang kita layani? Customer. Sebenarnya bosnya dia gitu kan. Jadi kita pahami betul. Oke, nih wawasan pelanggan ya, customer insight. Coba saya next. Ada toolsnya, yeay, ya kan? Udah ditaruh di folder Canvas untuk di print. Tuh, nih kalau teman-teman bisa lihat ya, ada 7 blok nih yang kudu diisi. Dengan siapa kita berempati, apa yang harus mereka lakukan, yang harus ya. Mereka itu siapa? Yang ada di blok 1-nya. Oke, ini blok empati ya guys. Kemudian apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dengarkan. Jadi kalau apa yang mereka katakan kasih tanda petik di sini, benar-benar itu yang memang mereka omongin gitu ya. Mereka dengar apa gitu. Kita berempati. Kemudian kita mendeteksi pains and gains-nya in general, belum terkait produk kita. Ya kita berempati dulu aja. Ibaratnya saya suka sama si A gitu ya, berempatilah sama si A. Siapa tahu berjodoh. Ya. Nah ini ada tools-nya, boleh dicoba. Oke. Lanjut, asik kan pakai Zoom? Pakai Zoom lagi, pakai Prezi. Yang kedua, ideasi. Kak Dodo mau bantu? Enggak. Gaji buta nih. Guys, yang membawa saya kerja ORG ini, Kak Dodo. Makanya saya ajak ke sini. Tapi Kak Dodonya diem aja kan. Ya udah, nggak apa-apa deh. Yang penting ada yang ketawa kalau saya ngomong, yang lain diem aja, saya bingung gitu. Diminta ngomong, diem aja. Sedih tau. Tapi makasih lah tadi feedbacknya ya. Jadi kita tahu di dalam ruangan ini pada doyan makan kan Dodo.
paling tidaknya dengan masak nyicipin. Oke? Nah, ideasi itu untuk apa sih ya? Untuk bisa kita membuat produk yang inovatif. Karena kalau mapping aja ya, nih kayak gini nih, kerjain kanvas versi 01 sampai 100, itu biasa. Banyak lah kanvas yang udah dikerjain. Tapi ada gak unsur inovasi di dalam kanvasnya itu? Bener-bener gak ngerjainnya? Nah, proses kreatifnya itu dari 1 ke 2 sampai kanvasnya ada 15, bahkan bisnis yang berkembang sekarang guys, yakin saya, itu proses kreatifnya ada. Ya, makanya di situ ada tanggal, ada versi, siapa yang mengerjakan. Kalau besok dia nggak ikut, namanya dia ada nggak? Nggak ada, kita transparan dong, gitu loh. Bahkan dari pertama ada sampai yang kesekian kalinya, namanya berubah berapa kali, gitu ya. Bisa jadi. Nah, ideation ini menggunakan epicenter inovasi model bisnis ya. Nah, nanti saya kasih lihat nih, ini ada contohnya. Ada what if. Kalau lagi ngerjain, kita pakai kata-kata what if nggak ngerti, taunya saudara lu Inggris-Inggrisan lu gitu. Bagaimana jika? Ih, lu kayak Pak dosen. Ya udah, gimana kalau gitu kan? Gimana kalau? Gimana kalau apa? Nah, nih ada 5 nih. Gimana kalau? Jadi kalau ngerjain 1 udah pusing banget, kudu latihan terus Pak. Namanya terampil. Kalau Bapak mau ngulang lagi, jelasin ke adenya, Dek, diingetin ya, biar Bapak inget gitu kan, ke si anaknya, ke istrinya, biar apa? Biar untuk menemukan sebuah inovasi, kita nggak sadar kita udah bikin banyak. Ya, kalau mau digital, pakai yang versi digital. Kalau mau yang cetak, di print aja. Tuh, ada ukuran A3 atau A0, karena satu keluarga pada turun tangan semua dan ikutan karena berasa main. Ya. Nih, epicentrumnya bisa jadi didorong oleh customer. Oke, wah pasarnya lagi ini sekarang nih, kita fokus nih ke sini nih. Produk kita ternyata tuh customer banget ya, gitu ya. Kita itu ternyata bisnisnya bisnis customer relationship ya, gitu ya. Atau didorong oleh penawaran, itu mempengaruhi ke duit, ke pasarnya, ke aktivitasnya, ya, sumber-sumber utama, ya. Kegiatan utama. Oke. Bisa juga epicentrumnya saat kita bikin model, kita lihat lagi. Kayaknya kita kuatnya di resource ya. Di sebelah kiri. Kalau gue lihat-lihat nih ya, gitu ya. Habis itu, wah ternyata karena biaya. Bisa jadi keturunan orang kaya kan, duitnya banyak. Udah habis berapa aja bikin gitu ya. Tapi bisa jadi modalnya nggak seberapa. Nah ini didorong oleh biaya. Atau dari semua sisi ada multiple. Nah, pas dikerjain versi 1 nih kayaknya lebih ke penawaran ya, gitu. Didorong oleh penawaran nih yang tengah nih. Wah, kayaknya versi ke 300 itu lebih didorong oleh duit ya, Kak, gitu. 300, gokil ya. Dibawa main, Pak, seru. Oke? Berpikir visual. Kak Dodo, nanti gantian lah, maksud gitu sih. Berpikir visual, ya. Serunya kita berpikir visual, itu kan, kalau kita cetak ya, kita pakai post-it nih. Beli aja, Pak. Beli online bisa kok. Kita gambar-gambar, ya. Habis itu, ya kalau misalnya nggak bisa gambar, ditulis. Terus visualisasi dengan gambar, pakai gambar, karena Kak, ini panjang banget, udah digambar aja. Ya, karena gambar itu kan bahasa universal, makanya bisa memahami esensinya. Oke? Dengan gambar, akhirnya kita juga bisa meningkatkan dialog. Kita diskusi, kan brainstorming toh, ya. Kemudian, dengan gambar pun, dengan visual ya, berpikir visual, kita bisa menjelajahi ide lebih dalam, lebih seru. Menjelajah, guys, menjelajah itu seru loh. Sampai karena satu gambar, atau karena gambarnya lucu aja kita ketawa-ketawa gitu ya. Dengan berpikir visual ini juga akhirnya menghidupkan komunikasi. Nggak kayak ruangan ini, semuanya jadi diem. Dok, perasaan kelas gue kemarin nggak gini, Dok. Gara-gara ada gue ya. Bercanda. Mohon maaf. Enggak, emang semuanya tuh kayaknya fansnya Dodo yang kesini lu pada diem loh semuanya gitu ya. Enggak kan? Oh enggak ya.
Enggak lah ya. Ini Om Dodonya suruh ngomong. Jangan, Pak. Pak, abis ini Pak, saya mau minta tolong sama Pak Dodo, Pak. Oke, saya next ya. Meningkatkan komunikasi, ini contohnya nih, ini mahasiswa aku. Ya ampun, ini luar biasa loh, anak-anak seru. Kuliah tuh udah kayak main, tapi nggak berasa katanya udah mikirin nih, lagi ngerjain value proposition canvas. Sampai ketawa-ketawa karena gambarnya ada yang lucu-lucu. Karena kayak stickman gitu loh bikinnya. Tuh, bisa lihat gak? Digambar-gambar sama dia tuh. Ini ngerjain value. Ini saya tegur nih, kenapa BMC-nya kelar duluan baru value? Terus mereka nyengir semua. Gak apa-apa, namanya belajar kan? Karena anak film dia lagi nganalisis Spinosaurus tuh. Dibikin versi 01. Pak, saking serunya ya Bapak Ibu, kakak-kakak, hati-hati. Udah kayak ngamen kita. Sampai yang bikinnya Pak digambar. Saking serunya. Lagi ngerjain kanvasnya, sekalian aja muka kita gambar-gambar sekalian gitu ya. Nih anak-anak nih Pak, versi cetak. Pak, ini Netflix ya Pak, bukan Nete ya, salah ya. Dia sayang post-itnya sayang katanya. Jadi net flick. Aduh gitu, kamu itu ya gitu. Tuh Pak, dia menganalisis si Netflix. Keren nih. Tapi ini masih mapping. Kalau kita mau ke ide bisnis kita akan mencari tahu kita berinovasinya di mana gitu ya. Coba pakai teknik-teknik ini. Dan nggak sendirian aja, rame-rame, isi kepala ada-ada aja Pak ya. Yang tadinya diam, yuk kasih tahu, jangan karena di akhirnya boleh ngomong, banyak ide-ide keren ya. Tuh kalau digital bisa nggak kayak gini? Bisa ya, karena dengan gambar ini kita akhirnya bisa mendeskripsikan lebih luas gitu loh, banyak banget nih tuh. Oke. Atau karena nggak ada duit buat ngeprint, corona nih bikin gua miskin gitu kan, digambar aja Pak, di rumah ada kertas, ada pulpen, gambar. Ini seru banget, seru. Oke. Teknik yang berikutnya ya, kita sambut Kak Dodo, tepuk tangan buat Kak Dodo. Perasaan tadi deal-nya nggak gini deh. Deal-nya nggak gitu. Ya udah Kak Dodo, nanti 2 terakhir loh. Oke. Karena itu film banget. Kak Dodo ini produser iklan loh guys dulu. Sangat menginspirasi. Tapi ilmunya sekarang ditumpahin di kampus dan kita bisa tanya-tanya abis ke. Oke. Pembuatan prototipe model bisnis. Nah, perannya apa sih prototipe ini? Berperan dalam memvisualisasikan pengujian pra-implementasi. Nih, orang taunya kita jualan, padahal kita lagi ngetes, ya. Dan kita tes apa gitu ya? Ya ide-ide kasar kita tadi. Itu juga prototipe ini kita juga untuk bisa mengeksplorasi apa aja nih yang bakal diperluin untuk bisa bikin ide itu berhasil gitu ya. Bisa juga kita buat, coba kita tes yang ini. Kemarin gue baca si ini sukses dia gitu ya. Coba case bisnis yang kita pelajarin, kita terapkan gitu ya. Kita coba tes di prototipe kita. Terus ngecek juga nih dengan prototipe si blueprint tadi, kita uji coba prototipe kita untuk meriksa apa, kelayakan gagasan. Ini layak nggak sih gitu ya. Buat uji lapangan, buat menyelidiki, udah kayak detektif nih kita nih. Penerimaan dan kelayakan pelanggan, ya. So, prototype. Yeay. Sekarang Kak Dodo nih. Kok dia nge-zoom sih? Ini dia Kak Dodo. Mas. Belum keluar. Oke, storytelling. Baik. Sengaja dipercepat. Oke, Bapak Ibu semuanya, storytelling. Jadi gini, ini sih karena sosial media sekarang luar biasa banget perkembangannya, aksesnya murah, semua orang bisa akses gratis, yang penting punya kuota sedikit dan smartphone yang agak smart sedikit sudah bisa untuk mengakses sosial media ya. Yang menarik di secara kaum
milenial ya. Sebenarnya saya nggak terlalu suka istilah milenial. Saya lebih suka istilah tomorrow people ya, orang-orang di masa depan gitu. Keren. Generasi Y. Ya, generasi tomorrow people gitu yang sudah native internet dan segala macam. Yang menarik dari mereka adalah mereka itu mereka adalah generasi yang terdidik ya, generasi yang sangat jauh lebih terdidik dibanding generasi kita zaman dahulu gitu. Mereka kita pada doa aja. Gue kan milenial juga, oke. Mereka sangat sadar jiwa sosial mereka tuh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi dibandingin kesadaran mereka tentang go green, tentang sosial dan segala macam itu lebih tinggi. Jadi sangat mudah untuk membangkitkan mereka melalui kisah-kisah sosial gitu. Jadi misalkan kalau ini salah satu standar yang biasanya kita sajikan di kelas ya, mengenai Tom's Shoes ya. Tom's Shoes itu dia waktu awal jualan dia menjanjikan, oke, kalau saya jual, Anda beli sepatu saya akan berikan sepasang sepatu untuk anak-anak miskin di Argentina yang tidak punya sepatu. Gitu. Dan itu sukses luar biasa ya, Tom's Shoes itu. Dia tanpa pakai iklan sama sekali, tanpa punya toko sama sekali, dia jualan secara global. Gitu. Semuanya suksesnya menurut dia selalu dari sosial media maupun dari media massa yang mengcover cerita dia bahwa dia jualan satu mendapatkan sepatu buat orang di Argentina. Awalnya Argentina sih, sekarang ke Afrika. Walaupun banyak yang mengkritik ya, karena Tom's Shoes ya basically sebuah perusahaan for profit, itu bukan non profit gitu. Tapi itu urusan lain lah. Intinya adalah ya Anda bisa mempergunakan storytelling yang sama, Anda bisa mempergunakan cerita yang sama atau sejenisnya untuk mengengage orang-orang, mengengage customer Anda maupun mengengage para prospective customer gitu. Kalau di sosial media mungkin rumus simpelnya shareability ya. Shareability itu biasanya di-share oleh orang-orang itu yang 3T kalau istilah saya. Sesuatu yang membuat mereka tertawa, sesuatu yang membuat mereka menangis ya, tangis, atau sesuatu yang membuat mereka bertanya atau berpikir. 3 hal itu yang biasanya di-share sama orang-orang di sosial media. Jadi kalau Anda punya cerita, cerita tersebut, cerita tentang produk Anda atau tentang bisnis Anda, pastikan masuk ke 3 kategori itu supaya shareability-nya naik. Gitu. Kalau cuman Anda oke promo, saya buka restoran di sini, saya buka restoran di situ, ya udah tidak akan menjadi viral atau jadi shareable di masyarakat. Nah itu yang perlu kita kejar ke sana, bahwa iklan atau segala macam ya harus ke arah sana, tidak boleh hanya memberikan informasi, saya buka di sini, saya buka dari jam segini, produk saya ini aja. Itu hanya informasi, tapi tidak memberikan sebuah hal yang istilah kita persuasif ya, persuasif untuk datang sana, persuasif untuk membelinya, atau persuasif untuk men-share informasi tersebut ke orang lain. Jadi 3 hal itu perlu diingat dalam mempromosikan. Kisah lain ya misalkan kitabisa.com itu kan sebenarnya social entrepreneur ya. Dia memang berbasis sosial, tapi basically dia entrepreneur karena dia mengambil sebagian profit dari sana juga gitu. Jadi itu juga kisah yang bisa kita tiru ya, bahwa cerita itu bisa membangun bisnis Anda gitu. Atau sesimpel misalkan KFC ya, karena saya penggemar KFC berat gitu. Bahwa dia si Pak Kolonel Sanders ini mulai berbisnis tahun sesudah umur 60-an itu jadi dan dia punya 11 spices yang rahasia banget, itu jadi sebuah cerita atau storytelling yang bisa
menarik untuk orang-orang untuk disebarkan atau segala macam. Nah, ini penting banget pada saat Anda presentasi ide ke investor ya, kalau kita kembali ke buku. Oke, karena story-nya itu menentukan apakah engagement Anda ke masyarakat atau ke prospektus customer itu akan berjalan atau enggak sih, pengen atau enggak sih. Nah, itu yang menjadi penting bagi Anda waktu membicarakan bisnis Anda. Gitu. Kalau tidak ada story-nya, tidak ada storytelling-nya, atau tidak ada domain-nya di bisnis Anda, ya Anda ya seperti bisnis biasa aja, tidak ada spesialnya, tidak ada nilai tambahnya bagi audiens maupun bagi prospektus investor kepada Anda. Seperti itu sih. Cara bertutur atau mendongeng itu sebenarnya ada sebuah buku ya, namanya Dragonfly Effect. Oke, Dragonfly Effect itu kalau Bapak Ibu sempat nyari nanti bisa. Di situ dibicarakan apa sih impact-nya, apa sih sebuah cerita, sebuah dongeng itu terhadap sebuah bisnis. Tapi kalau Dragonfly Effect itu ngomonginnya soal NGO ya, non-governmental organization, LSM. Oke, tapi itu bisa jadi model menarik bagaimana sebuah cerita itu membangun bisnis Anda. Itu ada bukunya, Dragonfly Effect oleh siapa ya, saya agak lupa nulisnya. Itu salah satunya yang bisa Anda baca sebagai rujukan. Oke, habis ini ada prototipe ya, Ustaz? Habis ini ada skenario. Skenario. Okay. Kita ke next ya, skenario. Next. Wah, ini dia skenario bisnis. Oh, ini kembali ke Zaki ya? Kok gitu sih? Buang sampah. Lempar anduk nih. Kok gitu sih? Masa gue 5 lu 1? Kan dosen entrepreneurnya kamu. Ya. Baiklah. Teman-teman bantuin dong. Jadi skenario bisnis intinya ya, teman-teman, yang sekarang tuh kayak apa? Ya. Kita pikirin pusing nih kita sekarang. Perilaku pasar berubah, dinamis, berubah terus. Kita benar-benar beradaptasi. New normal kita siapin lagi. Saat new normal, persaingan kayak gimana, tekanan industri, kita prepare lagi. Kita perbarui terus. Pokoknya kalau udah hafal di luar kepala, itu kayak cepet, Pak. Oke, itu yang sekarang. Oke. Tapi, boleh nggak kita bikin versi bisnis model kanvas kita untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Boleh. Kalau perlu dibingkai, Pak. Dipajang. Goal gua 0, gitu ya. Kita kan jadi kayak gitu nih, Dek. Bilang ke anaknya, Papa berharap kamu yang nerusin. Asik. Bapak-bapak, ini ada Pak siapa nih di sini nih? Bapak diam aja, Pak. Lagi monitor saya atau gimana? Banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu, diam aja. Generasi diam ya. Oke? Jadi skenario itu 2. Skenario yang sekarang, skenario nanti. Ini kan teknik ya, teknik bagaimana kita mengerjakan kanvasnya. Jadi dicetak aja Pak, nih ya. Kalau memang kayaknya komputer itu, kita nggak kerja digital deh, kita kerjanya offline gitu ya. Langsung aja cetak versi gede. Nih, versi A0. Wah, segede gaban langsung kan. Taruh Pak deket pintu masuk rumah. Baru masuk rumah langsung kepikiran. Yang tadi ditemuin nggak lupa. Papa langsung catat set tulis. Maaf ya dari tadi ngomongnya bapak mulu, abisnya yang kameranya lah bapak-bapak sih. Ya udah Mbak Stella, apa kabar Mbak Stella? Baksonya Mbak Siti. Oke, itu dia 6 teknik dalam mendesain bisnis model kanvas ya. Nah, kita sekarang masuk ke sesi ngobrol-ngobrol ya, guys. Boleh ditanya nih, Kak Dodo. Lagi fokus denger, Kak? Iya, Abe. Makasih, Be. Udah kayak podcast ya, Be. Ya udah, silakan teman-teman yang mau nanya langsung di-unmute biar kita juga merasakan pertanyaannya itu apakah sangat berat atau ringan. Ya.
Atau nggak di teks juga boleh, di chat. Ini buat Kak Dodo ya nanyanya ya. Jangan Zaki aja. Atau Mas Hari, nggak bisa tuh Mas Hari. Colong start dong. Besok seru loh guys, tentang strategi. Karena kalau kita berbisnis, bayangkan kalau kita mau berangkat perang, Iya, menang Mas. perang. Besok sebaiknya datang karena Mas Hari ini owner sebuah perusahaan Pengalaman. fashion ya. Ya, Pak saya siapa lah Pak, dosen, dibanding praktisi saya mah gini-gini aja gitu ya. Ya, ngejelasin buku gitu ya. Praktisi branding dari perusahaan-perusahaan besar sih. Misal gini, Dok. Nah, Ini kan mungkin banyak yang mau belajar nih, punya usaha kuliner misalnya gitu kan. Iya. Nah, kalau mau bikin storytelling-nya gimana tuh kayak aplikasinya gitu? Yang nanya temennya. Nanya pengetes tuh, lu bisa jawab sendiri. Kita kasih tepuk tangan guys. Itu nggak nanya, itu ngetes. Nggak apa-apa. Itu jawabannya udah dikasih tuh sebelumnya tuh sebenarnya. Ya sebenarnya sih kuliner udah kayak tadi udah sampelnya ya. KFC itu adalah sebuah kuliner yang sangat berbasis sebuah cerita ya. Tapi kan dia kolonel Mas Dodo, kita kan bukan. Betul. Nah itu, maksudnya kalau misalnya orang nih, kalau baru mulai nih, dia mau bikin lumpia misalnya gitu kan. Nah ngasih storytellnya gimana tuh? Dan dia bukan kolonel ya Mas Hari ya? Bukan kolonel, misalnya. Nah, misalnya. Ya itu Mas. Wah, salah satu bos saya, Mas Andri Begusuma tuh sudah pernah menerapkan tuh. Ngeles gue. Silakan Mas Andri, bos saya, untuk menjelaskan seperti apa. Cuman sebenarnya sesimpel sejarahnya sih. Misalkan lumpia, di kemasannya atau di tokonya ada cerita-cerita tentang lumpia, misalkan sejarahnya dari mana, asalnya dari mana, variasinya seperti apa gitu, macam-macam itu yang kita nggak tahu. Misalkan contohnya gudeg lah, misalnya gudeg, kita sebagai orang Jakarta, gudeg ya gudeg lah, kita nggak ada yang tahu itu. Atau misalkan contohnya rendang ya, rendang buat saya. Tapi ternyata kalau saya ke Padang, rendang tuh ada kayak 8 jenis rendang, something like that, yang saya nggak tahu misalkan itu. Nah, cerita-cerita seperti itu menarik sih, sesimpel itu. Jadi misalkan orang bisa, oh iya ternyata rendang itu ada 8 jenis ya, tidak sesimpel yang saya tahu hanya cuma satu. Nah, itu bisa dilakukan di sosial media maupun di toko atau di kemasan juga bisa itu. Itu buat branding ya Mas ya? Betul Pak, buat branding supaya orang dapat value added ya, nggak cuma lihat tokonya seperti itu, dia ada pengetahuan. Orang senang kok dikasih pengetahuan. Saya ada cerita, boleh share nggak? Oh monggo Mas Yudi, sebagai bisnis apa? Enggak. Sebagai orang yang bercita-cita jadi kolonel. Amin. Enggak, gini, saya pernah baca, ini buat teman-teman juga ya, kalau ini, gini, saya pernah baca, suatu berapa tahun 70-an kalau nggak salah, ada suatu bank di Eropa, kalau nggak salah di Belanda atau di Jerman. Bank itu untuk beberapa nasabah memberikan kereta-keretaan, mainan anak-anak. Kereta-keretaan itu bisa panjang, jadi kalau mungkin si nasabahnya punya tabungan berapa atau ada occasion apa, dapat lokomotifnya, kemudian dapat lanjutannya lah, gerbong sampai akhirnya bisa jadi nasabahnya punya komplit set gitu. Waktu itu mungkin nggak ada yang berpikir, cuman oke lah, cuman dikasih gimmick doang gitu ya, dapat hadiah. Sama seperti kita sekarang juga sering dapat boneka atau apa dari penjual atau apapun. Tapi yang ternyata dipikirkan oleh si bank itu adalah ketika tahun 90-an mereka buka lagi gimmicknya, dan anak-anak yang dulu bermain dengan itu terpanggil lagi menjadi nasabahnya.
itu dahsyat kalau saya bilang gitu loh. Maksudnya akhirnya mereka bikin lagi gitu di tahun 90-an, ya udah siapa ya yang dulu pernah punya complete set gitu. Nah, itu digali lagi. Jadi continuity itu yang dulunya anak-anak sekarang mereka udah jadi nasabah gitu kan. Itu seru juga tuh yang kayak gitu. Ini baru baca aja. Sorry mengganggu. Oke, cukup segitu. Pak Widi luar biasa. Tidak ada yang terganggu, Pak Widi. Oh ya udah, kalau gitu saya ngomong lagi deh. Bentar dulu Pak, ini banyak yang nanya nih. Tapi saya bisa bantu Mas Hari. Kita tuh kemarin, kita ini kan lagi belajar menguasai si buku ini nih, Business Model Generation. Ya, kita menjadi generasi model bisnis. Kemarin tuh ada value proposition canvas itu. Itu adalah cerita yang menarik untuk disampaikan dalam cara mendongeng. Diintip tuh, karena saat kita membuat game creators-nya itu prosesnya pasti panjang, melibatkan banyak orang, ya. Jadi saya nggak perlu pusing-pusing apa sekarang kita tebak, tapi memang kita udah kerjain dan cerita sejarah itu ternyata memang kita pikirin juga pada saat kita mengekstraksi value proposition canvas ini, gitulah. Si value proposition ini, ya. Jadi buat yang belum nonton sesi 1, 2 ditonton deh. Itu ya, kita akhirnya bisa menemukan keunikan kita. Nah, saat kita unik, kita menemukan keunikannya, itu aja udah proses cerita yang sangat seru. Ya. Yang kita sasar kena. Karena kita udah pelajari dulu sebelum itu. Jadi, dibuka tuh bisnis model canvas-nya, habis itu diperdalam value proposition canvas untuk mendapatkan sesuatu yang nggak ada di tempat lain. Karena kalau adanya cuma di kita, masa dia mau ke tempat lain? Ya, coba kita ekstrak tuh. Ini tools, guys. Tools, makanya belajar keterampilan, tapi dengan proses berpikir kreatif. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak Dodo. Buat Kak Dodo. Enggak buat. Cara buat prototipe model bisnisnya kayak gimana, Kak? Yang Nabila kerjain itu adalah prototipe, ide kasar. Tapi diuji, kalau diuji coba prototipe berarti kan dipraktekin, Nabil. Ya. Brainstorming banyak versi kanvas gitu ya? Iya. Bisa juga. Brainstorming, melibatkan kepala. Guys, kita mempekerjakan orang-orang tuh di setiap blok, kalau kita lihat yang mana yang nggak ada orangnya, semua ada orangnya. Dan saat mereka bekerja di sana, mungkin kita belum praktekin di bisnis kita, tapi ada yang punya pengalaman kerja di sana, perlu nggak kita ngobrol? Perlu. Kita kan mengeksplorasi ide kita. Boleh nggak kita nggak eksekusi dulu, masih nanya-nanya? Boleh. Informasi baru, memperbarui bisnis kita apa nggak, model kita apa nggak? Iya. Ya. Dok, yes. ada tambahannya? Kalau buat Nabila tadi ya, sebenarnya sesimpel ini sih, maksud saya gini, sesimpel misalnya Nabila posting di kayak tadi websitenya maubelajarapa.com, berapa sih peminatnya? Itu kan sebenarnya sudah prototype ya, sesimpel itu aja gitu. Tidak perlu bisa yang... ini juga Kak Dodo, bisa polling pakai Instagram Story. Betul. Nanya langsung. Tapi kalau pembelinya ada di situ. Tapi asal jangan Instagramnya isinya teman semua ya. Kalau teman semuanya kan semuanya oke mau ikut, tapi ya kenyataannya nggak ada yang ikut gitu. Tapi kalau misalnya di kayak website yang netral kayak tadi mau belajar apa kan, benar-benar kita ngetes market ya, ngetes market tanpa ngeluarin duit apa-apa gitu. Kita lihat kalau ternyata ada 100 orang yang daftar, wah berarti bisnisnya tervalidasi gitu melalui situs itu tanpa keluar biaya. Itu sih cukup kalau buat kasusnya Nabila ini tadi. Ini ada pertanyaan bagus nih Kak Dodo dari Stella. Kak, ini intonasinya gini bukan Stel? Kamu tuh nggak pakai suara sih. Kak, aku mau nanya dong. Kan aku itu mahasiswa. Nah, jadi masih belum kerja. Menurut kakak, baik gak sih kalau hobi dijadiin pekerjaan? Karena kata teman aku, gitu bukan Nabila, Stella. Karena kata teman aku nanti kita jadi muak sama hobi. Terus harus cari hobi lagi. Menurut kakak gimana? Gue bacain pertanyaan, jawab dong. Ya sebenarnya sih hobi banyak ya, maksudku kalau emang satu itu jadi sebuah kerjaan yang sudah akhirnya jadi robotik untuk kerjainnya,
Ya benar sih, tinggal cari hobi yang lain. Karena hobi yang lain banyak, sesimpel itu. Tapi kalau untuk nyari penghasilan kan nggak banyak opsinya ya. Tidak semua hobi itu bisa berasal jadi penghasilan. Jadi kalau memang sudah menghasilkan ya tinggal cari hobi lain gitu. Nonton kayak atau apa gitu. Sesimpel itu. Tapi mendingan sih dicoba aja dulu. Siapa tahu menjadi Colonel Sanders gitu. Dari hobi masak. Colonel Sanders dari hobi masak loh dia. Seru ya, kalau hobi jadi kerjaan tuh seru ya. Yeah. Tapi boleh tak bantu jawab nih, di sesi wawancara itu sempat ditanya nih, kan karena Stella kok jadi Nabila mulu di kepala saya nih. Stella Yohana ya. Ada 5 hal, kita deteksi dulu. Apresiasi diri kita dulu lah gitu ya. Passion gue apa sih gitu ya. Oke, gue passionnya ini. Sesuatu yang kita kerjakan, lelah kita dibuatnya. Ini karena kita mau mulai bisnis. Jadi kita punya sifat pantang menyerah karena apa yang kita kerjain, passion kita. Kemudian hobi. Jangan-jangan ada kaitan antara passion dengan hobi. Jangan-jangan. Kalau ada 3, tulis 3-3-nya. Habis itu, knowledge. Kita selama ini taunya udah apa aja sih? Selama ini kita nggak pernah tulis. Saat kita tulis, gila ternyata gue banyak taunya ya. Tahu ini. Tapi baru tahu. Kayak di kelas ini, yang baru nunjukin baru 1, 2, 3. Yang lain mana nih kanvasnya? Nggak lihat saya. Nah, yang keempat itu skill. Tuh, modal kita tuh. Kita punya pengetahuan itu udah modal. Ya, skill itu modal kita juga. Jadi kalau tahu, lihat tutorial. Kalau skill udah dipraktekin, langsung dicobain. Ya, kelas ini kelas terampil ya Bapak Ibu. Nanti tolong diupdate story di Instagram, mention saya biar saya repost ya. Kayak gimana sih proses ngerjainnya dengan orang-orang di rumah? Wah, penasaran. Kemudian tadi ada pertama passion, hobi, knowledge, terus kemudian ada skill. Yang terakhir network. Nah, ini Stella akan punya modal nih, modal awal jaringan kita yaitu modal kita, ya. Jadi menurut kakak gimana? Deteksi dulu 5 tadi. Kalau hobi doang mungkin belum selesai, karena hobi itu belum tentu modal. Yang modal kita ya pengetahuan kita, skill kita, network kita itu modal kita. Kita jadi pede ya di situ. Kak Dodo, ini pertanyaan buat Kak Dodo nih, storytelling soalnya. Mana? Mengenai storytelling tadi, menarik Om Dodo. Karena gue pernah terapin, Dok. Bener banget. Oh, itu bukan pertanyaan dong. Pernyataan. Itu bos saya, Mas Andri. Dibilang bos, biar nggak ditanyakan. Di bawahnya udah Mas Firza. Oh, nih ada apa dengan teman-teman IKSI? Udah mampir ke sini. Baik. Dodo bawa masa ya? Bukan, ini teman-teman istri saya. Oh, teman. Halo Mas Firza. Biar lu nggak macam-macam. Iya. Ayo, Mbak Zakia, Mas Dodo, apakah proses dropshipping perlu dibuatkan kanvas dan proses selanjutnya? Dan menurut Mbak dan Mas, apakah dropshipping masih relevan dilakukan dengan keadaan interkoneksi antar negara dan internegara yang sudah sangat maju, serta dalam situasi pandemi seperti sekarang? Ini saya bingung. Basically sih semua bisnis perlu dibikin ini ya, supaya kita bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat sebelumnya sih, kayak gitu. Sebenarnya kalau dropshipping kan, tapi sorry mungkin gue nggak terlalu ahli ya dengan di dropshipping, tapi setahu saya itu bisnis yang hampir tanpa modal ya, hampir tanpa modal. Tapi misalkan contohnya misalnya tetangga sebelah rumah tuh dia sangat memang jualan online segala macam. Ternyata di jualan online itu sangat tergantung sama iklan ya. Kalau dia bilang, oh, kalau saya bayar iklan di Shopee ya akan naik penjualan saya, tapi begitu saya berhenti nggak beriklan di Shopee ya akan turun penjualan saya. Sesimpel itu ternyata. Bahwa ujung-ujungnya adalah dia harus beriklan ya, walaupun hanya dropshipper gitu. Itu sih yang saya dapat dari tetangga sebelah rumah saya itu. Tapi kalau dari segi saya bukan ahli dropshipper, saya nggak bisa memberikan hal-hal yang lebih lanjut sih, Kak Zaki.
Makasih ya Kak Dodo. Thank you. Mas Kalau Ali, semoga puas. Kalau apa, Dok? enggak, ini next-nya ke Mas Mirza ya. Ini Mas Dodo juga kok yang ditanya Kak Dodo. Iya, oke, Mas Mirza. Mas Mirza, ini mungkin sebuah apa ya, sebuah workshop lagi yang lain sih untuk membuat sosial media ini ya. Karena banyak hal-hal yang sangat detail di sana gitu. Kayak tadi misalnya keywordnya seperti apa, membuat konten apa namanya IG yang bagus seperti apa. Ya, feeds-nya ya, Mungkin Kak Dodo ya. mungkin besok bisa tanyakan ke Mas Hari Novianto sebagai brand manager papan atas. Apa namanya, lebih jago beliau dibandingin saya menjawab ya. Tapi ini sebuah materi training yang lain lagi, dan itu sebenarnya moga-moga bisa dibuat ya di prakerja.org ini, karena itu sebuah hal yang menarik sih. Iya, Kak Hari itu harus bikin kelas sendiri sih, Kak Dodo. Baik, Hari, silakan. Besok trial aja, besok trial ya, karena pengalaman itu jauh lebih mahal, luar biasa. Ini dari Pak Largo nih, Kak Dodo prakerja.org sempat viral. Tuh, Kak Dodo kan? Baik, storytelling prakerja.org, baik. Siap Pak Largo, saya akan coba gitu. Sebenarnya sesimpel apa ya, sukses story aja sih. Kalau udah sukses story sih prakerja bisa jualan ya gitu. Mereka yang ikut kemudian jadi sukses jadi sebuah hal yang menarik. Siap, Iya. Pak Largo, nanti kita coba bantu. Iya, guys, luar biasa ya tamu istimewa kita, Kak Dodo. Tepuk tangan dulu dong. Reaction. Mana nih reactionnya? Tuh lihat gak Kak Dodo, banyak yang tepuk tangan. Kak Dodo luar biasa. Ninggalin rapat guys demi kita. Ya, rapat prodi saya tinggalkan. Guys, ini udah extend nih 7 menit ya. Besok jangan lupa join sesi terakhir ya. Saya juga request nih teman-teman, saya pengen apresiasi prosesnya di rumah kayak apa. Bareng-bareng dengan keluarga kita, saudara kita, teman kita yang nggak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat. Coba kita praktekin apa yang kita udah tahu di sini. Kita coba latihan. Nggak pernah dimulai ya nggak ada pernah jalan gitu ya. Oke, wih, aku dibilang cantik sama Nadia. Wah, itu karena dia ini kan karena dia juga ada kelasnya loh guys, ikut deh. Yeah, karena dia ada kelasnya. Juga. Karena dia ini cantiknya karena pakai efek, karena dia kalau nggak pakai efek hitam. Lin aja nih ceritanya. Karena digital kan, yang kuliah auto lulus. Iya kan Dodo? Nggak auto lulus. Oh nggak ya? Nggak. Nih, sorry, maaf. Ada beberapa mahasiswa saya jelaskan bahwa tidak auto lulus. Soalnya post-itnya banyak banget di sini, ya kan? Ini jadi sidang sambil ngintip-ngintip gitu ya. Oke, guys, terima kasih. Kita ketemu lagi besok jam 10 on time. Karena apa? Kalau kita nggak tepat waktu, customer kita kabur. Nah, kalau belajarnya aja kita nggak tepat waktu, ilmunya entah nggak nempel. Ya, terima kasih Prakerja ORG. Itu link daftarnya tuh, ya. Jangan lupa join di channel Telegram kita juga. Di situ ada bahan-bahan akan saya share nih yang hari ini. Terima kasih Kak Dodo, Prakerja, dan teman-teman semua. Kita mau foto bareng dulu kah? Baik. Kemarin sih admin selalu minta. Oh, udah difoto kayaknya. Lagian kalau nggak difoto sekarang, di screenshot aja videonya ya nggak sih? Oke, terima kasih. Selamat siang, teman-teman. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya.